kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang akikah. Ya, materi tentang akikah. Kemarin sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan kurban. Materi akikah ini, Bapak Ibu, definisi akikah ialah domba yang disembelih untuk bayi yang baru lahir, yaitu pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Di hari keberapa, Bapak Ibu? Hari ke-7. Lanjut. Domba yang disembelih tadi untuk bayi. Untuk bayi atau oleh si bayi, Bapak Ibu? Karena beda nih, beda kalimat, beda hukum nantinya. Untuk bayi atau oleh si bayi tersebut. Untuk, berarti dilakukannya oleh siapa? Oleh orang tua. Nah, gitu, lanjut. Hukum akikah. Hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Kalau nggak bisa melakukan, harus diganti nggak di waktu yang lain? Hah? Sunnah muakkadah. Kalau nggak bisa melakukan, harus diganti di hari yang lain nggak? Tidak, karena hukumnya ke sunnah. Muakkadah, tapi akang cenah itu teh muakkadah. Muakkadah itu apa? Sangat dianjurkan. Iya, bagi siapa? Bagi yang mampu. Siapa yang mampunya? Yaitu bagi para wali bayi yang mampu melakukannya. Walinya bayi. Siapa walinya bayi? Orang tuanya. Berarti beban akikah ada pada si bayi atau ada pada orang tuanya? Jelas ya? Clear ya? Berarti ini menghapus pertanyaan, akang abi teh keur alit teu acan diakikahan, ayeuna mayunkeun kurban atau mayunkeun akikah. Berarti jawabannya gimana? Oke, selesai. Itu tadi Bu ya. Nah, gitu ya. Allah Ta'ala sabda Nabi SAW, kullu gulamin rahinatun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7 kelahirannya, lalu dinamai dan dicukur rambut kepalanya. Tuh Ibu ya. Kemudian poin ketiga, hikmah akikah. Di antara hikmahnya adalah sebagai ungkapan syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat diberi anak dan sebagai wasilah kepada Allah Azza wa Jalla dalam menjaga dan memelihara bayi. Itu hukum secara umum, kata Ibu, 3 poin seputar akikah. Dilakukan oleh orang tuanya, hukumnya sunnah muakkadah, tujuannya adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah dalam menjaga amanah dan memelihara bayi. Itu hukum keumuman. Nanti kita lihat hukum-hukum rincinya. Kita masuk ke poin berikutnya, hukum-hukum seputar akikah. Ada 4 poin, kata Ibu. Mari kita bahas satu persatu. Di antara hukum-hukum akikah, 1, kondisi dan usia hewan akikah, yaitu sesuai dengan syarat hewan untuk kurban, baik dari segi kondisi fisik maupun usia. Jadi hewan yang tidak sah untuk berkurban, tidak sah pula untuk akikah. Jadi sama ketentuan antara akikah dengan kurban dari sisi hewannya. Yang kedua, memakan sebagian dan membagikan sebagian. Dianjurkan untuk dibagikan sebagaimana daging kurban, yaitu dimakan oleh keluarga, dihadiahkan dan disedekahkan. Jadi sama seperti apa? Kurban. Yang ketiga, yang dianjurkan pada hari akikah, dianjurkan dilakukan pada hari akikah. Dianjurkan untuk dianjurkan untuk berakikah dengan 2 ekor domba bagi bayi laki-laki. Karena Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor domba untuk Al-Hasan, yaitu cucu Nabi. Pertanyaannya, kenapa Nabi mengakikahi Hasan? Sedangkan Hasan adalah anaknya Ali. Kenapa bukan Ali?
Berkaitan dengan hukum tadi, dikatakan wali, ternyata wali itu bukan hanya orang tua, ya. Di sini pun Nabi mengakikahkan untuk siapa? Hasan. Begitu ya. Kemudian dianjurkan pula si bayi diberi nama pada hari ke-7 dengan nama yang baik. Namanya harus nama yang baik, teteh ibu ya. Abi dengan istri dari sebelum nikah, dari awal nikah sudah bilang, pokoknya semua anak kita adalah adalah nama-nama para sahabat dan ahli surga. Udah itu aja. Itu udah nama baik, itu selesai. Makanya anak pertama nama Khadijah, kedua Maryam. Udah nggak bingung teteh ibu. Ya, tidak bingung lagi. Nanti siapa lagi? Fatimah. Siapa saja? 4 perempuan penghulu surga teteh ibu. Khadijah, Maryam, Asiyah, dan Fatimah. Itu. Kalau Asiyah sudah uminya ya, uminya namanya Fentinur Asiyah. Begitu ya. Berarti suaminya Fir'aun ini. Astagfirullah. Setiap bayi ya ini, kata ibu. Kemudian Nabi SAW juga selain memberikan nama yang baik dan mencukur rambutnya, dicukur rambut anaknya itu, serta bersedekah emas atau perak seberat timbangan rambutnya itu, atau boleh juga berupa uang senilai itu. Teteh ibu ditimbang berat rambut anaknya. Boleh bersedekah senilai berat emas atau senilai berat perak. Mana yang sanggup? Contoh, teteh ibu sudah nyiapin buat domba 2, sudah nyiapin buat sedekahnya juga. Ternyata uangnya sisanya buat perak. Boleh seberat timbangan perak. Atau ternyata seberat timbangan peraknya itu di sini dengan uang ya. Jadi dengan uang aja ya. Abi nggak berani nanti dari uang itu dimasukkan ke biaya akikah, misalnya nggak bisa ya. Maksudnya beli nasinya, beli apa lauknya nggak. Di sini senilai uang, bisa dengan uang saja. Atau kalau ternyata ibu punya harta yang lebih, maka senilai dengan emas. Mana yang lebih baik sesuai dengan kemampuan. Nabi SAW menyampaikan kullu gulamin rahinatun bi'aqiqati tudbahu anhu yauma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaku ra'suhu. Setiap bayi tergadai dengan akikahnya yang disembelih atas namanya pada hari ke-7 kelahirannya dan dinamai serta dicukur rambutnya. Begitu ya Ibu ya. Kemudian yang keempat, azan dan iqamah di kedua telinga bayi. Para ulama menganjurkan untuk melantunkan azan pada telinga kanan bayi setelah dilahirkan. Lalu melantunkan iqamah pada telinga kirinya dengan harapan agar Allah memeliharanya dari gangguan jin. Hal ini berdasarkan riwayat, diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni nomor 632 secara marfu, dikeluarkan juga oleh penyusun kitab At-Talkhis, namun tidak dikomentari ya. Bagaimana bunyi riwayatnya? Man wulida lahu fa'adzana fi udunihil yumna wa aqama fi udunihil yusra lam tadurruhu ummu sibyan. Barang siapa yang mendapat kelahiran anak lalu melantunkan adzan pada telinga kanannya dan melantunkan iqamah pada telinga kirinya, maka anak itu tidak akan diganggu oleh jin. Itu Ibu ya. Ada poin 5 gitu. Abi punya cerita lucu Ibu. Saat Khadijah lahir itu terharu luar biasa ya. Terharu luar biasa karena kan Khadijah prematur Ibu. Lahir di kehamilan bulan ke-7. Sudah terasa mules itu dari malam. Cuman abi tetap terang itu mules ya. Istri kita terang di kunaon mules atau henteu. Akhirnya apa? Akhirnya jam 10 di hari Jumat itu abi langsung cari rumah sakit dan baru bisa dapat rumah sakitnya itu di 4:30 di RSHS. Dari Ebah ke Al-Islam diganti jadi Welas Asih sekarang Ibu ya. Ke Al-Ihsan, kemudian ke Al-Islam, kemudian ke RSHS. Di situ baru lahiran dan
lahirnya di jam 23.23. Kayak Harbolnas tehnya. Nah, di situ saking terharunya Abi teh melihat Khadijah, Masya Allah teh ya. Wah, saya punya anak itu. Akhirnya apa? Saya teh azan di telinga kanan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus sampai hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamat. Langsung digabung sama qomat. Allah astagfirullah, salah. Subhanallah. Itu namanya sunnah. Itu terjadi ya. Saking apanya? Saking terharunya ya. Ketika memiliki anak. Nah, itu. Jadi diazankan oleh ayahnya di telinga kanan dan diiqomahkan di telinga kiri, begitu. Kemudian poin nomor 5. Tapi di sini tidak dijelaskan bahwa riwayat itu berdasar kepada Nabi, tapi secara marfu. Nah, sudah dikenal ini teh ya, amalan ini teh. Yang kelima, lewat 7 hari tapi belum menyembelih akikah. Gimana? Ya kan? Boleh disembelihkan pada hari ke-14 atau pada hari ke-21. Jika si bayi meninggal sebelum hari ke-7, maka tidak perlu akikah. Termasuk Abi pun Khadijah di hari ke-21 kata Ibu. Kenapa di hari ke-21? Karena harus di RSHS itu selama 17 hari. Selama 17 hari kata Ibu. Jadi 17 hari kalau prematurnya wah we terus masuk ASI, ya terus masuk ASI. Pokoknya mah tahun yang berat kata Ibu. Tapi alhamdulillah sudah dilalui ya. Kalau lebih dari itu, maka Abi tidak tahu kata Ibu, apakah tetap harus akikah atau belum, atau tidak perlu. Karena kan tadi akikah itu hukumnya sunnah muakkadah, sedangkan di sini batasnya dijelaskan sampai hari ke-21. Gitu. Ya. Kalau bayinya meninggal sebelum hari ke-7 maka tidak perlu akikah. Itu kata Ibu seputar akikah. Kita memasuki bab baru kata Ibu. Sebelumnya kita di bab ibadah. Mulai dari toharoh sampai akikah kata Ibu, mulai dari bersuci, mengurus jenazah, sholat, terus apa lagi? Zakat, puasa, sampai akikah selesai. Sekarang kita masuk bab berikutnya, muamalah. Muamalah ini saya materi yang lemah kata Ibu. Jadi nanti tolong dikoreksi kalau banyak-banyak kelirunya. Karena bab muamalah ini sangat detail, ya. Begitu. Muamalah itu apa? Apa kata Ibu muamalah? Muamalah itu apa? Transaksi jual beli adalah salah satu bagian dari muamalah. Muamalah ini teteh ibu ngobrol satu sama lain, itu muamalah. Teteh ibu hidup bertetangga, itu muamalah. Ya. Apalagi teteh ibu belajar seperti sekarang ini bagian dari muamalah. Nah itu. Jadi tidak khusus pada jual beli saja. Begitu, ya.